Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Lia Marliani MSI selaku dosen pengampu mata kuliah peminatan etnofarmasi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai pengkajian etnofarmasi pada perkuliahan kali ini. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai kajian bahan alam di Kampung Adat Uruk, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Windy Aulia Agustina. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada perkuliahan kali ini. Saya di sini juga tidak sendiri, akan tetapi ditemani beberapa rekan kelompok saya sebagai presentator. Yang pertama di sini ada Kartika Sari, kemudian yang kedua ada Khairunisa Fitri Agustin, dan yang ketiga ada Asti Syifa. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang, di mana latar belakang Kampung Adat Uruk ini berada di wilayah Desa Kiara Pandak. Ini dalam bahasa setempat sering disebut sebagai Lempur Uruk, atau lebih terkenalnya biasanya disebut sebagai Kampung Uruk. Nah, untuk Kampung Uruk sendiri ini terletak pada koordinat 6 derajat, 34 derajat sampai dengan 42 derajat lintang selatan, dan 106 derajat, 29 derajat, 28 derajat bujur timur, dengan luas wilayah sekitar 10 hektar. Dan Kampung Adat Uruk ini dialiri oleh 3 sungai, yakni Sungai Ciapus, kemudian ada Sungai Ciapus, anak Sungai Ciapus, dan Sungai Cidurian. Nah, untuk jumlah penduduk Kampung Adat Uruk sendiri ini tercatat sebanyak 5.125 jiwa, dengan penduduk laki-laki ini dengan jumlahnya 2.875 jiwa, dan penduduk perempuan dengan 2.250 jiwa. Untuk Kampung Uruk sendiri ini terbagi ke dalam 4 RW dan 15 RT. Nah, untuk keadaan suhu udara di Kampung Uruk ini kira-kira 24 derajat sampai dengan 28 derajat Celcius. Nah, apabila pada siang hari suhu yang ada di sana itu rata-rata mencapai 28 derajat Celcius. Dan pada malam hari rata-rata sampai dengan 24 derajat Celcius. Selanjutnya di Kampung Adat Uruk ini terdapat kearifan lokal, di mana di sini terdapat 5 kearifan lokal. Yang pertama di sini ada upacara seren tahun, kemudian ngabuli atau salametan, kemudian ada rewah, ada muludan, dan sedekah bumi. Untuk kearifan lokal yang pertama di sini ada upacara seren tahun, di mana upacara seren tahun ini adalah salah satu upacara setelah panen yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram. Nah, untuk upacara seren tahun ini adalah salah satu upacara yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur dari masyarakat sekitar untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dari para petani juga untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberlimpahan pangan kepada masyarakat sekitar. Nah, biasanya untuk upacara seren tahun ini dipimpin oleh ketua adat. Kemudian untuk kearifan lokal yang kedua di sini ada ngabuli atau salamatan ngabuli, atau biasa juga disebut sebagai upacara tutup tahun yang dilaksanakan biasanya setiap bulan Muharram dan bertempat di Gedung Sangyang Tunggal di daerah Kampung Adat Uruk setempat, di mana upacara ini mirip dengan seren tahun, di mana acara yang paling utamanya dari nanti-nanti ini banyak sekali hiburan kesenian daerah tradisional, di mana biasanya di sini ada jaipongan, kemudian wayang golek dan legung, dan kesenian daerah lainnya. Untuk kearifan lokal selanjutnya di sini ada upacara rewah, di mana upacara rewah ini dilaksanakan pada tanggal 12 Sya'ban, di mana tujuan upacara ini adalah untuk rewah kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, di mana dilaksanakan mulai dari pagi hari. Masyarakat membawa ayam minimal 1 keluarga 1 ekor, yang kemudian nanti disembelih di halaman rumah adat di Kampung Adat Uruk. Nah, setelah itu nanti dimasak bersama masyarakat sekitar di sana, kemudian nanti dibawa lagi ke rumah adat, kemudian selamatannya dilaksanakan pada Juhur. Acara ini dikhususkan dan diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, bentuk rasa syukur dari masyarakat sekitar. Kemudian selanjutnya di sini ada muludan, di mana muludan ini merupakan salah satu salametan maulid
yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mulud yang bertempat di ruang Pancaniti Gedung Sangyang Tunggal, di mana tujuan selamatan ini adalah untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya di sini ada sedekah bumi, di mana sedekah bumi ini adalah salah satu upacara yang dilaksanakan lewat beberapa bulan setelah selesai bulan Rowah atau Sya'ban, kemudian puasa dan Syawal. Acara ini juga diadakan sebelum menanam padi. Nah, semua warga nanti makan bersama di halaman rumah adat. Tapi sebelum itu nanti dilaksanakan terlebih dahulu doa bersama agar semua warga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dalam menanam padi. Kalau dalam daerah setempat itu biasa disebut mulus rahayu berkah selamat atau selamat dan lancar tanpa dengan kendala. Selanjutnya di sini ada etnis atau budaya di kampung adat Uruk, di mana etnis atau budaya di daerah setempat tersebut, di mana pemimpin informal di kampung Uruk atau kampung adat Uruk adalah pemimpin lokal yang ditunjuk atas kebutuhan masyarakat setempat, di mana pemimpin yang ditunjuk ini biasa disebut sebagai olot atau kolot, yang sebutan untuk orang tua atau abah atau bapak juga. Kemudian kampung Uruk ini dibagi dengan 3 wilayah yang masing-masing dipimpin oleh olot. Ketiga wilayah tersebut adalah Uruk Tonggoh atau atas, kemudian Uruk Tengah, dan Uruk Lebak atau bawah. Nah, pada umumnya pola pemukiman masyarakat di kampung Uruk mengelompokkan dengan titik pusat gedung gede, kemudian gedung luhur, dan gedung alit. Nah, untuk rumah-rumah di kampung adat Uruk ini biasanya penduduk ini cukup variatif, ada yang permanen juga dan ada yang bentuk semi permanen. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman presentator dari kelompok 1. Waktu dan media saya persilahkan. Kajian bahan alam. Terdapat 29 jenis tanaman obat yang dimanfaatkan di desa adat Uruk. Kebanyakan tumbuhan ini biasanya berasal dari hutan terlarang. Masyarakat desa adat Uruk mempunyai budaya pengobatan jamu tradisional di mana sumber jamu berada di hutan larangan yang dikenal dengan sebutan leuweung kolot atau hutan tua. Masyarakat desa adat Uruk meyakini bahwa hutan terlarang ini merupakan hutan titipan nenek moyang yang di dalamnya telah dipelore berbagai tanaman obat. Masyarakat desa adat Uruk merupakan masyarakat yang mempunyai ciri budaya dan adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat suku Sunda lainnya. Di daerah Sukajaya seperti Cisarua, Kiarasari, Pasir Madang, dan Cireksa. Atas kepercayaan masyarakat desa adat Uruk, hutan larangan sangat luas, oleh karena itu telah menciptakan hubungan yang erat antara masyarakat dan alam. Bisa dilihat di sini ada tabel yang menjelaskan tentang nama ilmiah dan nama lokal, kegunaan dan bagian yang digunakan untuk pengobatan di desa adat Uruk yang dilakukan pengajian terhadap 29 tanaman yang biasa dipakai untuk pengobatan. Analisis data etnobotani. Yang pertama ada use value atau UV. Use value adalah indeks kuantitatif untuk mengevaluasi kebergunaan relatif tumbuhan obat pada suatu daerah dan berguna untuk menentukan tumbuhan yang paling banyak digunakan untuk menangani penyakit di daerah tersebut. UV dihitung dengan cara UV sama dengan jumlah UI per N. Dengan UI menunjukkan kegunaan spesifik suatu jenis tumbuhan dan N menunjukkan jumlah responden yang terlibat. Berdasarkan hasil analisa botani, nilai UV tertinggi ditemukan pada tumbuhan kikuh kuran dengan nilai 0,26. Selanjutnya ada RFC. RFC merupakan nilai setiap jenis tumbuhan secara lokal. RFC dihitung dengan RFC dikurang FC per N, di mana FC menunjukkan kegunaan suatu jenis tumbuhan dan N adalah jumlah jumlah total narasumber. Nilai RFC tertinggi terdapat pada tumbuhan ilat dengan nilai 0,8. Dengan S. levis oleh masyarakat kampung adat Uruk dinilai dengan memiliki kegunaan dalam menangani berbagai masalah kesehatan khususnya neglectdiasis. Selanjutnya ada RI. RI dihitung sebagai berikut. RI sama dengan PP plus AC per 2, dengan PP menunjukkan efek farmakologi spesifik yang disebutkan dibagi jumlah kegunaan spesifik terbanyak suatu tumbuhan dalam data. Sementara AC adalah kategori efek tumbuhan yang disebutkan dibagi di jumlah kategori efek terbanyak suatu tumbuhan dalam data. Nilai RI tertinggi terdapat pada Arechikunti dengan nilai 0,75.
Selanjutnya ada penapisan fitokimia. Penapisan fitokimia adalah langkah awal untuk memahami khasiat tumbuhan obat yang digunakan oleh masyarakat. Penapisan ini dilakukan sebagai dasar riset lanjutan untuk tujuan isolasi senyawa kimia. Hasil kajian kandungan kimia penting untuk mendukung klaim tumbuhan ini sebagai tanaman obat. Studi pustaka kandungan kimia dan bioaktivitas dari 20 spesimen yang telah dikoleksi. Yang selanjutnya, uji pendahuluan antimikroba. Uji pendahuluan antimikroba ini masih merupakan uji pendahuluan untuk antiinfeksi baik di kulit, saluran cerna, atau di saluran pernapasan yang disebabkan oleh S. aureus dan dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan standar Greenwood. Hasil uji pendahuluan antimikroba ekstrak metanol sampel tumbuhan. Selanjutnya ada potensi tumbuhan yang dapat dikembangkan. Yang pertama ada Elephantos caber atau jotang. Klasifikasi kingdom atau kerajaannya tumbuhan, divisi Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Kelasnya Eudicotyl, urutan Astrelaces, famili Astrecis, genus Elephantophus, spesies caber. Kegunaan stamina tumbuh, menghangatkan tubuh, obat stroke, dan obat batuk. Bagian yang digunakan daun muda, cara penggunaannya dijadikan sebagai lalapan. Selanjutnya ada Fagraeae racemosa Jack atau cangkudu leuweung. Klasifikasinya kingdom, Plantae, divisi Angiospermae, kelas Magniolopsida, ordo Gentianales, famili Rubiaceae, genus Fagraeae, spesies Racemosae. Dengan kegunaan obat mah, perut kembung, dan penurun darah. Bagian yang digunakan yaitu daun. Cara penggunaannya, daun direbus, kemudian air sari disaring dan diminum. Selanjutnya ada Barringtonia acutangula. Klasifikasi kingdom, Plantae, divisi Angiospermae, kelas Magnoliopsida, ordo Ericales, famili Lecithidaceae, genus Barringtonia, spesies acutangula. Kegunaannya pengencer darah dan vitamin penambah nafsu makan. Bagian yang digunakan daun. Cara penggunaannya, daun direbus, kemudian air sari disaring dan diminum. Ada juga yang langsung dijadikan lalapan. Alasan potensi digunakan tumbuhan ini untuk dikembangkan yaitu tumbuhan obat yang berada pada dataran rendah memiliki pola pertumbuhan obat yang berbeda karena kemampuan tumbuh dan berkembang tumbuhan secara optimal dipengaruhi faktor-faktor yang mendukung keberlangsungan hidup, sehingga adanya keanekaragaman jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai obat berdasarkan ketinggian tempat. Selain karena fungsi sebagai obat, tumbuhan ini juga masih praktis dengan merebus daun atau batang akar yang diambil air sarinya untuk diminum. Ada juga daun yang langsung ditempelkan pada bagian yang sakit dan bisa juga daun langsung dijadikan lalapan. Tumbuh-tumbuhan tersebut sudah terbukti pengujiannya dengan dilakukan berbagai penelitian yang menjadikan obat tersebut aman dan baik jika dikonsumsi sebagai obat, sehingga tidak menutup kemungkinan jika ketiga obat tersebut dapat dikembangkan menjadi obat produk jadi yang dapat dikenal banyak orang, sehingga bukan hanya karena warga desa Urug yang dapat menerima khasiat dari tumbuhan tersebut. Kesimpulan, sekitar 29 jenis tumbuhan ditemukan di desa Purba Urug. 5 diantaranya adalah tumbuhan mungkin bermanfaat sebagai obat untuk mengobati penyakit menular. Penyakit yang terlupakan yaitu Isora salicifolia, Sclera levis, Hippobroma longiflora, Pterocarpus indicus, dan Pothos junghuni. Dari hasil pemeriksaan bakteriologis ditemukan 4 tumbuhan ia memiliki kemampuan untuk menjadi agen antibakteri, yaitu Pothos junghuni, Barringtonia acutangula, Pterocarpus indicus, dan Selaginella. Pesawat terbang menggunakan kuno berbagai jenis tanaman obat desa adat Urug merupakan landasan keilmuan berdasarkan penelitian etnografi dan hasil survei zat kimia, uji bakteri, dan pencarian literatur terkait kandungan kimia dan aktivitas biologis. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman presentator dari kelompok 1 yang telah memaparkan materi mengenai kajian bahan alam di Kampung Adat Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf, masih banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.